Lahir. Assalamualaikum. Salam. Benar ini kelas 9. Oke, apa kabar anak sekalian semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, Baik, Pak. Nujum, apa kabarnya? Pak. Oke. Udah makan? Belum. Belum. Baiklah, Bapak minta kepada satu kelas. Sudah? Oke, Ananda Surya untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kali ini diberkati. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak sekalian, Bapak ingin anak-anak sekalian untuk membaca Al-Quran. Perwakilan aja pada Ananda Teddy. Tolong, ada yang mau, ada apa? Terakhir membaca Al-Quran apa? Al-Fatihah. Oke, Ananda Teddy silakan dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Apabila namanya yang dipanggil, tolong dibilang hadir. Apabila tidak, tolong kasih tahu Bapak apa penjelasannya. Mutiara Delvia, Mei Vitamin C, Teddy Putra, Surya Darmawan Asmi, Muhammad Ripal. Izin kemana? Pergi lomba. Semoga Anda Ripal menang ya. Oke. Baiklah. Ada yang tahu tak mata pelajaran kita? TIK Pak. TIK. Apa kepanjangannya itu Maya? Teknik Informatika dan Komputer. Sebelumnya Bapak harap untuk Ananda merapikan dulu kondisi situasi ruangan kelas. Oke, Bapak tidak mau di depan Ananda selain buku dan HP. Boleh ya? Selain buku dan pena. Oke, laptop boleh. Oke, Ananda pernah nggak berpikiran kalau kita ketika buka laptop Tidak. bentar, Ananda. Ketika kita buka laptop, kita bisa buka YouTube sekalian mengerjakan Word. Pernah nggak berpikir kenapa bisa dalam satu pekerjaan, dalam satu waktu bisa mengerjakan dua pekerjaan? Pernah berpikiran? Kenapa Kak? Iya, kenapa berpikiran? Betul apa yang kasih tahu oleh Maya. Silakan beri aplaus dulu pada teman-teman. Oke, nah berkaitan tentang tadi judul kita pada kali ini yaitu struktur data. Apa? Oke, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tujuan pembelajaran struktur data. Kita akan membahas data tree dan data graph adalah agar siswa atau Ananda sekalian, Ananda Bapak yang
persaingan ini. Memahami pengertian serta konsep dasar tree dan graph dalam bidang informatika. Selain itu, siswa diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis tree dan graph beserta karakteristiknya. Siswa juga mampu memahami cara kerja node, add, root, parent, and child, dan traversal pada tree maupun graph. Dengan mempelajari materi ini, Ananda sekalian dapat membedakan struktur data tree, graph berdasarkan fungsi serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman sederhana. Oke, Ananda Putih, tolong baca ulang apa yang tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran struktur data, tree and graph adalah agar siswa dapat memahami pengertian serta konsep dasar tree dan graph dalam bidang informatika. Nah, selain itu, siswa diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis tree dan graph beserta karakteristiknya. Siswa juga mampu memahami cara kerja node, XD, root, parent, child, and traversal pada tree maupun graph. Dengan mempelajari materi ini, siswa dapat membedakan struktur data tree dan graph berdasarkan fungsi serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman sederhana. Oke, terima kasih Putih. Oh, Pak. Oke, selanjutnya peta konsep dalam berpikir komputasional. Kemarin kita sudah belajar algoritma. Jadi apa aja yang ada di dalam berpikir komputasional? Ada yang namanya algoritma, ada namanya pengenalan pola. Di bawah pengenalan pola ada namanya ekspresi dan operasi logika. Ya. Oh ini rival yang terlupa tadi ya? Gimana? Alhamdulillah lancar. Oke, silakan masuk. Oke, kita ulangi. Peta konsep dalam pemikiran komputasional dibagi menjadi 3. Ada algoritma dan ada pengenalan pola. Pengenalan pola dibagi menjadi 1, yaitu ekspresi dan operasi logika. Selanjutnya di dalam berpikiran komputasional ada struktur data. Ada 2, yaitu data tree atau data pohon dan data graph atau data graph. Oke, apa itu struktur data? Sebelum kita mengenal data tree dan graph, kita harus tahu dulu apa itu struktur Data. Struktur data adalah menyusun, menyimpan, dan mengatur data di dalam komputer agar data dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Struktur data membantu komputer dalam mengolah informasi sehingga pencarian, penambahan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan teratur. Contohnya, data yaitu data array, stack, queue, tree, dan graph yang sering digunakan dalam pemrograman dan teknologi komputer. Oke, pada kali ini kita akan membahas data tree dan graph. Cuma 2 data saja. Oke, sebelum itu Bapak minta anak-anak mencatat apa itu struktur data. Bapak kasih waktunya 5 menit. Oke, Ananda Rival sudah? Oke, Bapak minta pada Ananda Rival membaca apa yang Ananda tulis. Struktur data adalah cara menyusun, menyimpan, dan mengatur data dalam komputer agar data dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Contohnya itu array, sequence, tree, dan gap yang sering digunakan dalam pemrograman dan teknologi komputer. Oke. Nah, kita masuk pada struktur data tree. Struktur data tree adalah struktur data yang berbentuk seperti pohon. Nah, seperti pohon. Di pohon itu ada apa aja? Ada. Ya. Ada ranting. Oke. Ada apa lagi? Ada akar, ada batang. Ada lagi? Ada. Oke.
seperti pohon dan terdiri dari kumpulan not yang saling berhubung. Pada tree terdapat bagian utama seperti root, ada akar, parent atau induk, child anak, dan leaf daun. Ya, yang disebutkan oleh Anda tadi. Struktur data tree digunakan untuk menyusun data secara bertingkat atau hierarki sehingga lebih mudah diatur dan dicari. Contoh penerapan tree dalam kehidupan sehari-hari yaitu struktur folder, ada komputer, silsilah keluarga, dan struktur organisasi sekolah. Bapak minta Anda catat dulu. Nanda, ada pena? Sudah? Sudah, Pak. Oke, Ananda Muti, tolong bacakan apa yang Ananda tulis. Yang Anda tuliskan adalah tentang struktur data tree. Dimana struktur data tree itu seperti pohon, Pak. Dimana pohon itu kan ada buahnya, ada garansinya. Nah, sama hal seperti itu pada struktur data. Struktur data tree itu dia terdiri dari beberapa kumpulan data yang saling terhubung. Oke, terima kasih Muti. Iya, Pak. Oke, ini contohnya ini. Ini contohnya itu di organisasi sekolah. Ada yang namanya tadi root, akar. Akarnya itu apa contohnya? Kepala sekolah pintar. Ada namanya parent, induk. Di bawah berarti di bawah akar. Apa aja contohnya? Ada wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah guru, kesiswaan, prasarana. Oke, di bawahnya ada child atau anak. Anak yang berasal dari parent, namanya staff. Dan yang terakhir itu ada daun, anggota. Apa namanya? OSIS ya? Ada yang ikut OSIS? Nah, setelah anak siapa? Ini. Jadi bagian apa tadi di OSIS? Osis. Kepala OSIS? Ya. Masya Allah. Itulah contoh dari yang namanya tree. Terstruktur, mulai dari bawah atas, kemudian dari atas ke bawah. Kalau di dalam kehidupan kita keluarga, ada namanya kakek nenek, ada namanya bapak kita, ada namanya kita, ada namanya anak kita. Begitulah. Paham Anda? Fungsi dari tree ini apa Pak? Dalam struktur data adalah untuk menyusun dan mengelola data secara bertingkat atau hierarki agar lebih rapi, mudah dan dipahami. Struktur data tree digunakan untuk mempermudah pencarian, mengelompokkan dan pengaturan data dalam komputer. Selain itu, tree juga membantu menampilkan hubungan antara satu data dengan data yang lain. Contoh penggunaan tree dapat ditemukan pada struktur data folder, komputer, silsilah keluarga, struktur organisasi dan menu pada aplikasi atau website. Oke, Ananda Teddy tolong baca. Teddy. Ulangi. Fungsi tree dalam struktur data untuk menyusun dan mengelola data secara bertingkat atau hierarki agar lebih rapi dan mudah dipahami. Struktur tree digunakan untuk mempermudah pencarian, pengelompokan dan pengaturan data dalam komputer. Selain itu, bisa membantu melakukan hubungan antara satu data dan lain. Contohnya penggunaan tree dapat ditentukan pada struktur folder komputer, silsilah keluarga, struktur organisasi dan menu aplikasi atau website. Oke, terima kasih Teddy. Ya, Pak. Oke, kegunaan tadi fungsi, sekarang kegunaan. Di dalam struktur data adalah untuk menyusun data secara bertingkat atau hierarki agar lebih teratur dan mudah dikelola. Tree digunakan untuk mempermudah pencarian data, pengelompokan data, serta menunjukkan hubungan antara data satu dengan data yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tree digunakan pada struktur organisasi, silsilah keluarga,
struktur folder pada komputer dan menuju pada aplikasi atau website. Teman-teman pernah nggak kayak baru buka akun Nemo, ada menu login, ada menu home, pernah kan? Oke, kita masuk pada struktur data graph. Struktur data graph adalah struktur data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu data dengan data yang lain. Graph terdiri dari kumpulan titik yang disebut vertex atau node dan garis penghubung yang disebut edge. Struktur data graph digunakan untuk menggambarkan hubungan yang saling terhubung seperti peta jalan, jaringan komputer, media sosial, dan rute perjalanan. Dalam graph, hubungan antara data dapat ditampilkan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, Anda boleh catat terlebih dahulu. Oke, Anda sudah? Anda bentar. Mai berfungsi. Bapak ingin mendengar kalau Anda baca apa yang Anda tulis. Oke, terima kasih Ananda Mai. Jadi contohnya itu tadi kan katanya struktur data graph itu kan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu dengan data yang lain. Ini contohnya. Misalnya ini kita contohkan itu kota, ya, kota. Misalnya saya mau pergi dari kota saya berada di kota F, mau pergi ke kota B. Siapa yang bisa mencontohkan? Kita harus lihat mana dulu? Lihat. Apa Pak? Misalnya kita berada di kota F dan mau pergi ke kota B. Anda harus ke kota mana dulu? Apa langsung lompat ke kota B? Tidak. Bisa lewat C dulu. Bisa lewat D. D dulu, bisa D ke. Kalau lewat C bisa langsung ke B. Kalau lewat D bisa ke C langsung ke B. Bisa. Kalau lewat D langsung ke D A B. Oke, terima kasih sudah. Kasih tepuk tangan dulu. Begitu juga pada komputer, jaringan, menggunakan tabel. Oke. Akhir dari pembelajaran kita ada namanya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu dari struktur data tree dan graph adalah keduanya merupakan cara untuk menyusun dan menghubungkan data agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Struktur data tree digunakan untuk menunjukkan hubungan data secara bertingkat seperti struktur organisasi dan silsilah keluarga. Hubungan antara data yang saling terhubung seperti peta jalan dan jaringan komputer. Dengan mempelajari tree dan graph, siswa dapat memahami bagaimana data diatur digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia teknologi dan pemrograman. Oke, Anda boleh dicatat terlebih dahulu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke, boleh masuk. Waalaikumsalam. Ananda dari mana? Oh, saya habis dari sholat. Sholat, oke. Ini Pak. Oke, tutup dulu ini Ananda. Sudah Anda? Oke, Anda Iqbal, tolong dicatat apa yang Anda tulis. Bantu Tolong
seperti peta dan jaring kuda yang dari Tri dan Grab. Siswa dapat memahami, kita dapat memahami bagaimana data jatuh dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjadi peneliti dan pengalaman. Oke, terima kasih Pak. Sama Pak. Oke. Ngantuk ya Anda sebenarnya. Bapak Tidak, Pak. Enggak ada. Bapak ada game ini untuk melatih psikomotorik Anda dan logika Anda. Mau main nggak? Boleh. Oke. Kita main tebak-tebakan dengan clue. Clue-nya terakhir. Ya, terakhir. Muti hidup. Teddy hidup. Tas mati. Kursi hidup. HP mati. Kalau kabel Mati. 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 Oke, betul. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Clue-nya terakhir. Lampu mati. Lampu hidup. Meja hidup. Surya. Hidup. Kalau Rido. Mati. Kalau Rival. Mati. Kalau sepatu. Hidup. Kalau sepatu. Hidup. Kalau gelas. Mati. Oke, tepuk tangan. Kasih tuh ya. Oke. Clue-nya selanjutnya clue-nya naik turun tangga. Ada dompet, ada remote, ada mie instan, ada apa lagi? Naik turun tangga. Ya, ada dompet, ada remote, ada mie instan, ada apa lagi? Ayam. Salah, Ada rotan. salah. Naik turun tangga ada Dora, Dora. ada Reva, ada Miftah, ada apa lagi? David. Salah, Ada tahu. salah. Ada siapa? Salah. Ada salah, salah. Oke, Bapak ulangi. Naik turun tangga ada Dodo, ada Reva, ada Misbah, ada apa lagi? Ada Fahira. Fahira, oke. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada Sonya. Ada Sonya, ada lagi. Oke, ada apa lagi? Ada lampu. Ada lampu, oke. Ada apa lagi? Ada Siti. Ada Siti, oke. Ada apa lagi? Ada Doraemon. Ada Doraemon. Ada yang paham? Ada yang paham? Ada yang paham? Oke, clue-nya naik turun tangga. Ada apa contohnya barangnya? Ada dompet. Ada remote. Ada mie padeh. Ada apa lagi? Ada dompet. Ada dompet. Ada remote. Ada mie padeh. Ada apa lagi? Salah. Tebak-tebakannya agak bingung, Pak. Ada lampu. Salah. Gereja. Salah. Ada Oke. Fanta. Ada Fanta. Ada fakta. Oke, ada apa lagi? Ada. Ayo. Ada jam 5. Ada apa? Salah. Oke, Teddy, tolong jelaskan kepada teman-temannya. Naik turun tangga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Paham Anda? Oke, banyak waktu kita udah habis.
Bapak mengucapkan ribuan terima kasih dan ribuan kata maaf apabila ada kalimat Bapak yang salah dalam penyampaian maupun Bapak berpesan kepada Ananda, ingatlah kata-kata ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi jadikan hari kemarin sebagai evaluasi. Bapak berpesan lakukan apa saja di hari di setiap hari. Yang penting Anda sedang melakukan suatu pekerjaan. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Ananda.